Tugas kita adalah menyalakan lilin, bukan mencelah kegelapan. Apakah kalian sudah mandi saat menyimak video ini? Karena mandi bikin fresh dan percaya diri, seperti kisah Utsman An-Nasaiburi berikut. Suatu saat, tali sandalnya putus dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat Jumat. Dia berhenti sejenak untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Ini semua karena saya tidak mandi untuk sholat Jumat." Gara-gara tidak mandi, kemudian jebol sandalnya. Begitu cepat, cerdas dan cermat dalam introspeksi diri. Meninggalkan satu sunnah bisa kena musibah. Bagaimana bila sama sekali tak peduli sunnah dan meninggalkannya? Bagaimana bila meninggalkan kewajiban, akrab dengan syubhat, langganan barang haram? Sudahlah, tak perlu diperdebatkan, sebab musibah dahsyat telah mengabarkan, dan bukankah bukti sudah bertebaran? Allah Maha Kaya dengan cara untuk menegur hamba-hambanya, memperlihatkan azabnya atas dosa-dosa secara langsung. Misalnya dihambat rezekinya karena tidur setelah subuh. Seperti sabda Nabi, tidur setelah subuh dapat menghambat rezeki. Lantas bagaimana bila subuh tidak bangun dan tidur terus hingga siang? Tentu bukan saja terhambat rezekinya, namun bisa jadi datang musibah besar kepadanya. Saat kendaraanmu mogok, segera introspeksi. Saat temanmu menjauhi, segera berbenah. Bila relasi pergi, cek ulang kesalahan diri. Bila anak, istri, keluarga tak ada lagi rasa cinta, adakah yang salah dalam berbakti? Rezekimu ditahan oleh Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Hati-hati, ini rambu-rambu akibat maksiat. Segeralah bersihkan hati. Nabi menasihati, sesungguhnya rezeki seseorang ditahan oleh sebab dosa yang diperbuatnya. Introspeksi diri. Sesungguhnya jika aku berbuat maksiat kepada Allah, aku melihat perubahan pada perilaku binatang tungganganku dan pembantu-pembantuku. Ia juga menasihatkan, bila engkau tidak bisa bangun di malam hari dan tidak bisa berpuasa di siang hari, ketahuilah, sesungguhnya engkau telah terbelenggu oleh dosa-dosamu. Terbelenggu oleh dosa, iya, dosa itu membelenggu, membebani, bikin minder dan gak percaya diri, malas melakukan kebaikan, jauh dari berkah. Pedagang curang, relasinya hilang. Guru yang tak bisa digugu dan tak bisa ditiru, kehilangan wibawanya. Preskan diri dengan sholat, bukan sekedar sholat, tapi dirikanlah sholat. Sebagaimana firman Allah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Orang-orang soleh terdahulu cerdas, pekah dan sensitif melihat korelasi masalah dengan kualitas ibadah. Seorang sahabat menyedekahkan kebunnya yang indah karena lalai, tidak khusyuk saat sholat di kebun. Ibnu Umar membebaskan 2 orang budaknya karena terlambat sholat maghrib berjamaah hingga muncul 2 bintang. Begitulah cara mereka mendeteksi masalah. Maka bila rezeki seret, peluang usaha mampet, pikiran ruwet, seperti komputer harus di-restart. Seperti kendaraan yang ngadat karena buruk dalam merawat dan suplai oli yang telat. Jujurlah, temukan kesalahan dengan cepat. Apapun masalahnya, sholat adalah solusi yang tepat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Syarah Sahih Bukhari, saat terperangkap dalam gedung yang dikepung oleh perampok, dia berdiri menegakkan sholat dan Allah menyelamatkannya. Dan seniornya, Imam Bukhari, sang maestro hadis sahih, saat hendak menyeleksi hadis sahih satu demi satu dari 6.000 hadis menjadi 4.000 hadis sahih, beliau mandi,
lalu berwudu dan mendirikan sholat terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan kita? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada saat penting, genting, situasi sulit, Rasulullah merasa damai di dalam sholat. Seperti dalam perang Badar dan perang Ahzab. Maka kalau engkau punya masalah, stres, tertekan, terjebak dalam kesulitan, kesempitan hidup, jadi korban penipuan atau kejahatan, segeralah ke masjid, berwudu dan dirikanlah sholat. Bahkan dokter muslim pun yang mau melakukan operasi juga akan berkonsentrasi bila sholat terlebih dahulu. Pengusaha mau sukses, bangun pagi sholat tahajud 2 rakaat sebelum subuh, lalu di sela-sela usaha diiringi sholat duha. Subhanallah. Rasulullah menempatkan sholat sebagai energi kebahagiaan. Waju'ila qurrata 'aini fis shalah, dijadikan indah pandanganku di dalam sholat, kata Nabi. Mengapa sholat kemudian menjadi solusi? Apa korelasi sholat dengan masalah kita? Bukannya bikin ribet dan lama? Ups, jangan tergesa-gesa saudara. Allah yang menciptakan kita tentu paling tahu apa masalah kita dan bagaimana solusinya. Sebagai Maha Pencipta, Allah paling bertanggung jawab penuh atas kondisi ciptaannya, paling tahu kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana sobat? Apakah kita masih ragu? Kini gunakanlah fasilitas dari Allah untuk kebahagiaan kita. Taubat bagi yang berdosa, pahala dan fadilah bagi yang beribadah. Doa mustajabah bagi yang berdoa, ditambah ilmu dan ditingkatkan derajat bagi yang belajar, diberi rezeki bagi yang berusaha. Begitu Maha Kasih Allah. Sholat adalah solusi. Obat itu menyembuhkan. Sholat adalah obat menyembuhkan bila waktunya tepat. Aturannya dipenuhi dengan akurat dan dosisnya tepat. Bikin hati dan pikiran makin sehat. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.